Oke baik, perkenalkan nama saya Jakob Permanus dari Prodi SI 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kejahatan IT di dunia maya. Oke, kejahatan IT di dunia maya atau cybercrime atau kejahatan di dunia maya sendiri merupakan salah satu dampak negatif internet sebagai platform yang saat ini banyak. Oke, apa itu cybercrime? Dia itu semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umumnya, pengertian dari cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini sering muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang terjalin. Contoh kejahatan dari IT memalsukan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan yang paling sering terjadi adalah pengklonian akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada para public figure atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun cloningnya, pemalsu biasanya akan semakin cepat mendapat korban. Model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening. Jadi, jangan mudah percaya jika Anda dihubungi seseorang yang mengaku sedang membutuhkan bantuan. Yang kedua itu fenomena ransom Wanakeri. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat dengan kemunculan virus komputer, ransomware Wanakeri, yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Jenis-jenis cybercrime. Setelah mengetahui tentang pengertian dari cybercrime dan contoh kasusnya yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah jenis-jenis. Yang pertama itu pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak yang menginginkan data rahasia. Tindakan ini tentu bersifat ilegal masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua itu cyberterrorism. Merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengacu jalannya pemerintahan. Yang ketiga itu hacking atau hacker. Tindakan berbahaya yang kali ini dilakukan oleh para programmer profesional. Ini biasanya
secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jika memiliki dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk. Karena ada pula hacking yang positif, yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Misalnya seorang hacker yang diberi tugas untuk melacak keberadaan seseorang buronan atau hacker yang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberantas aktivitas ilegal di rumah. Yang selanjutnya keempat yaitu kerding. Adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Tindak kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di dunia luar. Sementara untuk pengguna di Indonesia, angka kasus yang tercatat masih belum terlalu besar seiring minimumnya penggunaan kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya. Yang kelima, defaking. Bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Salah satunya para pelaku deface biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan sekolah atau universitas. Yang keenam, cyber squatting. Mungkin begitu belum familiar ya di kalangan masyarakat. Wajar memang pasalnya tidak. Tindakannya penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Yang ke-8, menyebarkan konten ilegal. Yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cybercrime di antaranya adalah video porno, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkotika, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah malware. Seperti yang sudah saya jelaskan, lebih waspada jika tidak ingin komputer atau website mengalami kendala secara umum. Malware terdiri dari beragam jenis. Ada virus, trojan, horse, adware, worm, browser, hijacker, dan lain sebagainya. Metode dari cybercrime sendiri ini snifing, destructive device, password cracker, distributed denial of attacks atau DDoS, spoofing yang kelima. Cara penanggulangannya membuat undang-undang, membentuk lembaga penanganan khusus. Yang ketiga, memperkuat sistem. Jadi ini kesimpulan dari saya. Itulah penjelasan singkat tentang pengertian cybercrime, jenis-jenis kejahatan hingga cara penanggulangannya. Saat ini aktivitas cybercrime memang meningkat pesat jika dibandingkan beberapa tahun lalu ketika internet belum memiliki banyak pengguna. Dengan mengetahui informasi di atas, semoga Anda bisa lebih waspada sehingga kejahatan yang terjadi di dunia maya ini tidak menimpa Anda sampai kapanpun juga. Sekian ini video saya. Terima kasih.